Tinggal Anda yang membaca. Di sini kita kuliah yang ke-8, ke-9. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8, ke-9 ini kita berbicara masalah simpang, ya. Simpang yaitu simpang bersinyal, ya. Simpang bersinyal. Dalam perkotaan, ya. Di dalam perkotaan kita sering melihat suatu persimpangan. Ada persimpangan yang tidak berlampu lalu lintas, ada persimpangan yang berlampu lalu lintas. Istilahnya kalau di dalam bahasa Inggrisnya yaitu kalau simpang bersinyal yaitu simpang atau disebut dengan traffic light, yaitu suatu simpang yang mempunyai lampu lalu lintas. Dengan adanya lampu lalu lintas ini, gunanya di persimpangan ini untuk mengendalikan dalam suatu arus lalu lintas tidak terjadinya kemacetan. Makanya oleh pihak instansi yang terkait dibuatlah suatu lampu yaitu lalu lintas, yaitu ada waktu hijau. Waktu hijau yaitu arus lalu lintas yang boleh kita lewati. Nah, sinilah yang kita hadapin setiap hari, mulai 24 jam, pagi sampai malam. Inilah lampunya. Lampunya itu green in color. Kalau dia green in color, itu tandanya kita menyuruh arus lalu lintas itu boleh kita melewati. Tapi satuannya bukan menit, itu antar waktu selang detik. Inilah yang harus Anda ketahui di dalam persimpangan. Kemudian di dalam persimpangan ini juga kita ada lampunya yellow in color. Arti yellow kuning, hati-hati. Makanya kalau kita mau sudah sampai di persimpangan itu warnanya kuning, yellow in color, jangan pengemudi itu memaksakan diri untuk melanjutkan ke yang kita seberangi. Akhirnya nanti kita tertabrak. Itu sudah ada fasenya, sudah ada waktunya, sudah ada ketentuan dari hijau ke kuning itu berapa detik. Kemudian ada lagi warnanya red in color. Nah, ini yang harus ada perhatikan. Dari kuning ke merah itu berapa detik? Pasti berapa detik? Makanya kita di persimpangan itu ya jangan kita sembrono untuk membawa kendaraan. Karena sudah diatur satuannya detik. Kalau lebarnya sekian, ada fase itu artinya arus lalu lintas yang membelok ke kiri itu bagaimana?
Ada fase yang jalan lurus bagaimana? Ada fase yang lewat di sebelah kanan bagaimana? Inilah harus kita ketahui dalam persimpangan. Kenapa persimpangan ini? Ya, Indonesia itu mulai berlaku dari tahun 1996. Pas 96 itu saya baru masih sekolah ya. Pengalaman saya baru masih sekolah. Pertama kali bidang lalu lintas transportasi itu dibuka di Gajah Mada. Kemudian buka lagi ITB, buka lagi UI, kemudian Undip yang PTN-PTN. Pada waktu saya dulu S1 itu belum ada belajar simpang bersihnya, itu belum ada. Karena hanya belajar bagaimana mencari volume lalu lintas. Tetapi untuk persimpangan belum ada. Setelah pada tahun 1996 saya masuk, sudah mulai belajar masalah simpang. Memang waktu belajar simpang dulu ya, namanya S2 itu masih belum tahu apa-apa, mengenal apa-apa. Diajarlah oleh seorang tim, seorang dosen itu untuk mengetahui simpang. Karena simpang itu berbeda-beda, tidak sama. Baik dia di kota besar maupun di kota kecil. Nah, di sini yang harus Anda ketahui. Jadi dalam simpang ini, ya kita di luar negeri ya baru mulai. Kita belum lahir, dia sudah ada 1918. Nah, jadi berapa tahun bedanya? Kita di Indonesia mulai berkembang tahun 96. Keadaan simpang, di situ ada bukunya, Anda tinggal buka. Nah, jadi di sinilah persoalan kita sekarang untuk mengetahui bagaimana mencari simpang bersihnya itu. Ada lampu hijau ke lampu kuning itu berapa detik? Ada lampu kuning mau ke lampu merah itu berapa detik? Inilah yang kita. Kalau kita sebagai mahasiswa, kita sebagai nanti disuruh sebagai menghitung volume lalu lintas, kita harus siap. Biasanya ini yang sering dilakukan untuk penelitian baik dulu S1, S2, S3. Inilah dengan adanya lampu inilah mulai berkembang di Indonesia 1996. Kemudian di mana diletakkan lampunya? Karena lampu lalu lintas ini kalau kita perhatikan, kalau dia sekali rusak, ya rusak. Memperbaikinya sangat sulit. Biayanya sangat mahal. Nah, inilah yang harus Anda ketahui di dalam hal ini. Kemudian di dalam simpang ini yang perlu kita perhatikan adalah yaitu istilahnya kalau bahasa lalu lintas itu ada jalur. Jalur berapa lebar jalurnya? Kalau jalurnya sekian, lajurnya berapa? Nanti di simpang itu ada simpang 3, simpang 4. Nah, inilah yang harus Anda ketahui di dalam hal ini. Untuk mengetahui dalam simpang ini, ya kita belajar lagi dari survei tadi. Survei lalu lintas. Kendaraan, sepeda motor, itu berapa jumlah volumenya kalau di simpang? Kalau dia belok ke kiri berapa? Kalau belok ke kanan berapa? Kalau jalan lurus itu berapa? Nah, kemudian Anda sudah saya kasih tahu.
tinggal mengalihkan SMP. Kalau ini sudah dapat survei lalu lintas. Nanti akan saya temukan nanti bentuk daripada formnya komputernya. Jadi Anda tinggal masukkan, ada angka, kemudian ada SMP, tinggal mengalih, tinggal berapa jumlah yang ada di dalam satu. Sebab dalam simpang, ya kita bisa melihat ada utara, ada di barat, ada di timur, ada di selatan. Nah, dalam ini kita jangan terjadi suatu konflik, titik-titik konflik. Coba Anda perhatikan. Kalau suatu simpang tidak ada traffic light, maka titik konflik paling banyak terjadi. Kenapa banyak terjadi? Tidak teratur. Polantas, ya angkat tangan. Di Polantas, perhubungan sama saja. PUPR membuat simpang, tapi dia tidak mau kerja di lapangan. Itu bukan tugas saya. Tugas saya membuat jalan, membuat simpang sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi kalau kepolisian, saya mengamankan. Bagaimana saya mempunyai pengemudi bisa selamat, tidak terjadinya macet di simpang. Begitu juga dinas perhubungan. Bagaimana saya sudah membuat suatu anggaran berupa traffic light dengan harganya ratusan juta tidak berfungsi. Nah, jadi dalam hal ini suasana daripada instansi ini harus bisa bekerja sama. Tidak boleh main diam-diam. Ya, pihak ini perhubungan ini tidak boleh, harus bekerja sama. Nah, sekarang di sinilah kita membayangkan dari hati pikiran instansi itu berpihak ya sendiri-sendiri, tidak mau dia bekerja sama. Nah, ini ya yang kita sakiti hati kita itu di jalan raya. Ya, pihak kepolisian hanya mengetahui untuk keselamatan jalan, tetapi untuk menganalisis simpang belum bisa dia menghitung. Kenapa? Karena menghitung dari simpang untuk bersinyal traffic light ada rumusnya. Kepolisian untuk mengamankan, memberikan dalam simpang itu tidak terjadinya titik konflik. Karena kalau terjadinya simpang, itu titik konflik itu ada 11 titik konflik yang terjadi. Nah, dengan titik konflik ini terjadi, kita bisa melihat yang punya mobilnya sudah tua, AC-nya tidak bermanfaat. Akhirnya bahasa siap, what happened? Apa yang terjadi? Kalau suatu mobil dia yang tidak punya AC yang bagus, terjadi yang macet, ya kita stres. Itu yang pertama itu. Itulah sudah stres, akibatnya apa? Biaya yang kita keluarkan operasional semakin lama membengkak. Apalagi mobilnya yang sudah tua, punya asap, kanal pot segala macam terjadi ya ini. Kemudian difungsikan lagi. Apa yang difungsikan? Polusi. Kanal pot kalau sepeda motor itu tahunya 5 tahun. Lewat 5 tahun siap-siap pistonnya diganti, sudah berasap. Itu kalau dia sepeda motor, termasuk dengan mobil. Inilah salah satu. Kemudian kalau sudah terjadi ya polusi udara, polusi kebisingan kami segala macam, ya bagaimana dengan simpang tadi? Bagaimana dengan bahasanya
tata guna lahan. Tata guna lahan adalah tempat, wadahnya simpang tadi. Sesuai enggak yang kita rencanakan? Yang kita rencanakan untuk dipertimbangkan. Ini yang harus Anda ketahui di dalam pertimbangan. Bagaimana Pak? Ini ada simpang Pak Kudus, tapi ada bundaran. Bundaran kita hitung. Bagaimana bundarannya itu? Kita melihat di kota-kota besar ada bundaran. Bundaran itu apa? Bundaran itu kita seperti siklus. Siklus kita mengelilingi kepada arus. Ada bundaran yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang kecil bagaimana? Ya, kita lihat kondisinya. Sesuai enggak dengan yang ada di kota? Kalau dia tidak sesuai, kita ukur. Kita tahu. Jangan suatu bola atau gorong-gorong kita letakkan di tengah. Itu tidak bundaran. Banyak kita lihat. Anda masuk kampus, lihat di depan visipol. Itu gorong-gorong. Berapa dia pesertanya? Sudah sesuai enggak atau belum? Satu. Kedua, depan masjid, di pertanian. Sesuai enggak dengan kondisi yang ada? Salah. Jadi, orang yang membangun itu asal letak beli gorong-gorong. Gorong-gorong itu untuk membuat resapan sumuran untuk buang air besar. Tak gitu, itu salah. Kita ukur dulu. Kita ukur gorong-gorongnya berapa diameter, berapa lebar jalan, bahu jalan, berapa semuanya nanti, berapa nanti ada belok jalan ke kiri, berapa belok ke kanan. Jadi bukan gorong-gorong itu kita letakkan di situ. Bukan gorong-gorong yang untuk jembatan atau tempat pembuangan air. Yaitu kalau kita buang air besar itu ada penggorong masuk ceplok itu. Ada diameter. Ukurannya bagaimana? Nah, inilah Anda sebagai orang teknik sipil harus tahu. Guna gorong-gorong itu untuk apa? Nah, jadi di sini. Kemudian di dalam hal ini juga harus Anda perhatikan membuat daripada suatu simpang bersinyal. Simpang bersinyal atau disebut dengan traffic light, kapan dipasang lampu itu? Tentu Anda bertanya kepada Pak saya. Pak, saya mau bertanya Pak Kudus. Lampu lalu lintas itu kapan dipasang? Lampu lalu lintas itu dipasang melihat kebutuhan. Kebutuhan arus lalu lintas ramai atau tidaknya suatu pertimbangan. Ini yang harus kita jawab. Jadi bukan hanya sedikit buat simpang ada lampu, tapi kondisi arus lalu lintasnya sepi, ya itu tidak bisa. Jadi inilah yang harus kita lihat. Saya sudah pernah saya sampaikan juga mungkin kalau asal saya masuk pagi hari Kamis saya mendapat 3 kali macet lalu lintas. Kenapa? Di persimpangan juga. Ambil jalan Durian, ambil jalan Arjuna, tembus jalan Durian, masuk ke jalan Pepaya, satu masuk kena simpang. Yaitu di antara Sudirman dengan jalan Tuanku Tamusa. Itu baru pertama. Yang kedua, saya sampai ke Marpoyan. Pas di situ ada, kalau pagi ada jualan. Kalau kita lapar makan di situ. Ada soto bude.
Di belakangnya kantor Pak Camat. Nah, di situ saya sering jadi macet. Nah, ini itu tanpa ada lampu lalu lintas. Yang ketiga, dapat saya di hotel Simpang Kenaikan ada tanjakan, kemudian ada hotel. Ini jalan Tengku Bay, kena saya seperti 3 kali. Nah, ini ada ini. Itu simpang 3. Kalau simpang 4 sudah jelas. Nah, jadi di sini yang perhatian. Jadi perlu yang harus kita ketahui itu adalah lampu itu banyak dipengaruhi oleh arus lalu lintas. Kalau dia sekali rusak, Masya Allah, biaya yang besar. Banyak sekarang di kota-kota, terutama saya sampaikan itu di Pekanbaru aja. Pekanbaru ini udah ada yang mulai rusak ya. Mulai rusak traffic light-nya. Dengan harganya mahal. Ya, kalau sekali rusak mahal. Karena ini satu sistem. Sistemnya menyambung. Dari kita mau selatan, sebagian nanti mau dia ke simpang ke sini. Bahkan nanti harus ada sinyalnya. Dengan sinyalnya ini. Kemudian nanti dari timur mau ke selatan. Bagaimana kita mau jalan lurus? Kalau kita jalan lurus, ya kita stop dulu. Berarti kalau kita mau jalan ke arahnya ke bahagian barat, kita boleh lewat. Makanya di simpang itu ada istilahnya jalan membelok kiri boleh dilalui tanpa mengikuti daripada lampu lalu lintas. Ada lagi yang membuat jalan belok kiri harus mengikuti syarat lampu lalu lintas. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Kenapa begitu, Pak Kudus? Karena kita harus tahu kondisinya. Kalau kondisinya ramai, begitu harus begitu syarat lampu lalu lintas. Tapi kalau kondisinya yang tidak begitu ramai, ya kita boleh belok kiri jalan terus. Ada lagi di simpang itu silahkan jalan terus. Bagi yang kita jalan terus. Itu ada. Ada lagi belok kanan. Belok kanan ini ya kita harus melihat. Ada dari sebelah timur lewat, kita tidak bisa selesaikan dulu sebelah timur. Sebelah timur ini selesaikan. Karena sebelah timur ini maunya ke utara. Nah, jadi di sini hati-hati. Kalau sudah terjadinya nanti lampu tadi traffic light tadi tidak bisa berfungsi. 11 atau 12 titik lah. Titik simpul kemacetan arus lalu lintas. Yang kedua, kapan dipasang? Ya kita sudah jelas. Kendaraan masing-masing yang harus melewati arus fase lalu lintas. Nah, ini arus fase lalu lintas. Kemudian yang perlu kita hati, ya ini bagian penyeberang ya. Bagian penyeberang sudah jelas itu pejalan kaki ya. Namanya pejalan kaki mau menyeberang itu ada red in color. Nah, kadang di sini juga kita menyalahin juga, kadang orang sudah lampunya lampu merah dikhususkan itu untuk pejalan kaki harus menyeberang di zebra cross, tapi tidak difungsikan oleh pejalan kaki. Inilah kesalahan total dari manusia. Manusia yang membuat manusia yang jadi masalah, manusia juga jadi tanggung jawab. Jadi di mana letak tanggung jawab manusia itu? Sudah dibikin begini segala macam. Makanya harus ikutinlah arahnya. Kalau sudah hijau, kita warna merah berhenti, stop. Pejalan kaki silakan lewat, ada zebra cross. Ini yang harus Anda ketahui. Kemudian di dalam hal kita
traffic light, ada lampu traffic light. Ini ada waktu tunggu. Waktu tunggu itu ya waktu menunggu antara lampu merah ke hijau. Berapa detik? Jadi kalau Anda mau survei di lapangan, Anda pakai counter berapa detik, jumlahkan. Nah, kemudian nanti dalam ini juga bagaimana dengan tanpa lampu? Nah, ini berbeda. Kalau dia tanpa lampu. Nah, jadi dia tanpa lampu dengan ada yang lampu. Anda bisa berpikir secara kognitif dia tadi. Inilah. Nah, kemudian setelah adanya tadi waktu tunggu, kemudian adanya arus lalu lintas, berapa detik Anda bisa belok. Makanya kalau sudah ada kuning, stop. Jangan kita lewat. Jangan memaksakan diri. Silahkan tunggu berapa detik antara B, antara timur, antara utara. Tunggu dulu. Kita sebagai membawa mobil, sepeda motor, jangan melintasi. Kalau betul ini kita pahami. Setelah nanti hijau, silahkan ambil kecepatan dengan ini. Kecepatan, ya jangan sampai melampaui batas daripada kecepatan di persimpangan. Ini yang harus ada. Yang kemudian di dalam hal lampu lalu lintas di persimpangan itu, ya saya yakin pertama itu kalau ada traffic light mengurangi tingkat kecelakaan. Jadi kita yang simpang itu sudah teratur lampunya, memang mengurangi tingkat kecelakaan. Kecelakaan ini memang kita tidak sadar satu apapun. Kadang yang kita menyenggol mobil atau mobil menyenggol kita. Makanya bagi wanita yang emosinya tinggi harus bersabarlah kalau dia di persimpangan. Bagi laki-laki begitu juga, jangan lupa masa hebat kita di jalan raya. Kita tidak ada bisa hebat di jalan raya itu. Tantangan di jalan raya itu nyawa. Nyawa tidak bisa dibeli. Kalau bisa nyawa dibeli, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, nanti kita tidak tahu. Kayak kita pulang, kita tahu kita ditabrak oleh orang. Akhirnya kita di tempat TKP sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, ada si yang lain mau beli nyawa. Udah gantikan nyawa itu. Tidak bisa. Roh kita itu tidak bisa. Kita itu tidak bisa. Kita tidak sama dengan mata. Mata masih bisa dibeli, letakkan mata bisa. Ginjal masih bisa, tapi kalau nyawa tidak bisa. Nyawa itu dari atas. Umur sekian, Anda sekian, umur sekian nanti Anda sudah mulai sadar. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Ya, berarti di dalam kota harusnya begitu ya. Kemudian di dalam kota itu ya, titik komplek ini yang harus Anda ketahui ya. Titik komplek ini adalah suatu titik yang menandai tanda-tandanya terjadinya kemacetan arus lalu lintas di tempat-tempat yang tertentu. Apalagi kondisinya lampunya tidak ada, kemudian lampunya pun sudah rusak. Ini yang harus Anda ketahui. Kemudian ya di dalam simpang bersinyal itu saya sebut dengan bahasanya yaitu ada waktu siklus. Waktu siklus itu waktu putaran lampu lalu lintas. Inilah nanti kalau Anda mau melakukan penelitian tugas akhir, nanti kalau dalam ujian begitu, berapa waktu siklusnya? Waktu siklus ini merupakan daripada detik satuannya. Dari A mulainya nanti hijaunya kemana? Inilah namanya waktu siklus.
waktu putaran arus lalu lintas. Ini Anda harus bisa mengerti di dalam hal ini. Kemudian dalam waktu siklus itu nanti ada fase. Ada istilahnya fase. Fase itu kalau saya lihat, saya kasih gambaran dulu supaya Anda itu bisa mengerti. Fase itu begini, saya kasih dulu. Ini ada simpang 4, ya. Nah, ini yang disebut dengan fase. Nah, ini yang disebut dengan fase. Belok ke sini, dia ke sini, ke sini. Ini yang disebut dengan fase. Nah, kalau ini begitu, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Fase. Kalau ini dah ada, ini fase. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maaf, ini ke sini. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat. Anda bisa melihat di sini. Mana titik-titik kompleknya? Kalau terjadi titik komplek. Titik komplek lampu lalu lintas tidak berfungsi. Nah, Anda lihat ini. Ini harus ada perhatian. Ini fase, ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini tidak. Ini dari sini, ini ke sini. Dua ke sini, ini ke sini. Kalau yang di sini boleh lihat dulu. Belok ke kiri, boleh jalan terus, tapi lihat dulu kondisi. Anda bisa melihatlah, itu ada rambu lalu lintas. Anda bisa melihat kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam lalu lintas tersebut. Itulah yang saya katakan dengan fase tadi. Fase itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ini tergantung kondisi yang ada di pusat-pusat perkotaan. Pak Kudus, kalau misalnya di tempat yang kecil dikasih dengan traffic light, boleh nak Pak Kudus? Boleh, tetapi bukan traffic light, cukup saja polikan. Polikan itu satu lampu warnanya kuning. Artinya hati-hati. Nah, di sinilah mau bikin ini mahal lampunya. Kalau sekali rusak, Masya Allah. Biasanya kalau pakai lampu seperti itu, hati-hati untuk di mana? Untuk di sini. Kalau Anda melakukan nanti untuk di sini. Ini boleh. Ini bahasanya yellow in color. Inilah hati-hati. Jangan buat merah, mereka tak boleh lewat. Lihat, ada di dalam durian itu ada. Lihat di situ. Hati-hati, ada anak sekolah. Istilah itu zona keselamatan anak sekolah. Bisa di pasar, hati-hati orang menyeberang. Itu bisa di atas. Tetap. Hati-hati, harus kecepatannya lebih kurang 30 km. Jadi tergantung manusia ya. Kalau bisa melihat ke situ, nah, itulah yang harus Anda ketahui di dalam hal ini. Kemudian di dalam hal ini tadi ada fase, ada segala macam ya. Anda harus ingat satu fase tadi ya. Tadi pernah saya katakan ada fase Y2,
ada fase 3, ada fase 4. Kemudian dalam ini ada simpang 3, ada simpang 4, ada simpangnya 2. Nah, ini dilihat dulu. Pemerintah membuat lampu traffic light itu harus sesuai. Kalau dia tidak sesuai dengan anggaran, jangan dibikin. Boleh dibikin tapi bikin ampang-ampang saja. Ampang-ampang atau dengan rambu-rambu lalu lintas. Untuk memudahkan, kemudian pengemudi harus tahu juga dalam hal ini. Ya, ini yang harus Anda ketahui dalam persimpangan. Kemudian di dalam persimpangan, nah ini ya, tadi sudah saya sampaikan, dalam persimpangan lampu lalu lintas atau traffic engineering itu ada waktu antar hijau dan waktu kuning. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui. Anda nanti mau melakukan suatu penelitian, survei di lapangan, Anda harus mencacah dulu volume lalu lintasnya berapa. Sepeda motor, mobil pribadi, angkutan berat, dan angkutan ringan. Kemudian berapa detik yang melewati waktu hijaunya tadi. Jangan sampai melewati batas. Karena waktu itu sudah diatur. Saya sudah pernah saya sampaikan, ada namanya waktu tahun 1996, waktu itu saya masih kuliah, yaitu namanya MKJI, yaitu MKJI muatan kapasitas jalan Indonesia. Kemudian pada tahun 2021 kemarin diubah lagi, MKJI-nya menjadi PKJI. P artinya pedoman kapasitas jalan Indonesia. Itu sama, tidak ada bedanya, sama. Tetap pengeluaran daripada pekerjaan umum sub bina marga. Cuma yang diubah adalah MKJI menjadi PKJI. Rumusnya sama, rumus tidak boleh berubah. Kalau rumus berubah itu ya lain. Itu tetap bina marga. Jadi disinilah yang harus Anda ketahui waktu antar hijau dengan waktu antar kuning. Disinilah Anda harus bisa mulai nanti menghitung daripada detik daripada lampu lalu lintas. Kemudian di dalam hal ini ya yang perlu yang Anda ketahui yaitu ya ada yang bagaimana Pak, ini ada lampu kemudian ada kendaraan berlawanan, terlindung dan berlawanan. Bagaimana? Itu udah ada rumus. Anda tinggal masuk. Ada terlindung, ada terlawan. Dia sudah masuk dalam situ. Nanti saya kasihkan produknya, Anda bisa masuk. Saya kasih contoh, ini begini, tinggal kelihatan. Kalau dia terlindung, tinggal mengalikan sekian. Kalau dia terlawan, tinggal mengalikan sekian. Itu rumus tidak boleh diganggu. Kalau mengganggu gugat, protes. Yang protes saya, itu sudah dibuat oleh pemerintah. Itulah namanya harus ada ketahui. Kemudian di dalam ini juga yang perlu ya ada waktu antar hijau ada sekian detik, ada sekian dia menit tidak bisa. Kalau menit habis 1 jam bisa nanti. Dia detik satuannya. Nih. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan lagi ya arus lalu lintas jenuh. Apa itu arus lalu lintas jenuh? Arus lalu lintas jenuh itu artinya suatu jumlah arus lalu lintas maksimum yang dapat melewati di persimpangan. Itu sudah ditentukan. Ada yang 600,
ada yang 1.500, ada yang 2.900, ada 1.650. Ini sudah ditentukan. Ini kita tinggal masukkan aja di lapangan, tinggal di lapangan. Jadi dengan adanya ini nanti ya namanya kita mau meneliti, mau mencari, tentu kita harus tahu ini ada lebar persimpangan, ya, lebar persimpangan. Nah, ini yang kita ini berapa? Lebarnya berapa? Harus kita ketahui. Jadi dengan ada lebar tak bisa kita lebar ini sama. Ini sama. Ada yang tidak sama. Anda bisa melihat ada suatu persimpangan itu, ada lebarnya tidak sama, ada ya. Bukan saja di Pekanbaru, di tempat lain ada. Di mana-mana tuh ada persimpangannya. Jadi di sini yang kita weigh ini lebar daripada bahu jalan. Berapa sih lebarnya? Nanti dia lebar, ada nggak hambatan samping? Hambatan sampingnya. Bagaimana nih kondisi yang ada di sini? Apakah ada pendidikan, bisnis? Apakah ada sini publik, perubahan? Ini yang harus kita lihat. Jadi di sinilah ya pastinya Anda perhatikan nanti di dalam hal untuk mencarikan arus lalu lintas jenuh tadi. Kemudian ya banyak yang harus kita ketahui di dalam ini ya. Sebab Indonesia itu kalau kita perhatikan jumlah penduduknya berbeda-beda ya. Termasuk Provinsi Riau. Kita tidak perlu mengetahui Provinsi Riau penduduknya harus 6 juta, tidak. Kita bedakan saja. Pekanbaru itu nanti dalam ukuran kota berapa penduduknya? 1.250.000. Buat. Kalau dia 1.250.000, lihat ada tabel. Berapa tabelnya nanti? Tabel itu nanti yang harus Anda masukkan jumlah penduduknya. Berarti 0 sampai 1 juta atau 500 sampai 1 juta. Itulah harus kita. Bukan penduduk Provinsi Riau ini, bukan. Kalau penduduk semuanya udah jelas 6 juta. Tapi kita tidak cerita ke penduduk Provinsi Riau. Penduduk yang ada yang kita lakukan di dalam penelitian itu. Kalau misalnya Kabupaten Kampar itu ada berapa jumlah penduduknya? Sampai enggak 300.000? Ya mungkin tidak sampai ya. Tidak sampai. Kalau tidak sampai mungkin dari 0. Kita lihat di tabelnya. Nanti ada tabelnya. Maka itu saya lihat, silahkan buka di buku yang saya kasih kepada Anda itu. Inilah yang harus Anda ketahui ini. Hambatan samping sudah jelas. Hambatan samping akan mempengaruhi daripada simpang, yaitu parkir. Makanya ada kuliah kemarin saya kasih cerita parkir. Parkir di simpang itu sangat meresahkan sekali dalam kondisi di pusat perkotaan. Kenapa? Parkir di dalam perkotaan itu harus jauh letaknya daripada persimpangan. Ini yang meresahkan kita tuh itu. Apalagi parkir yang ada di persimpangan itu menyebabkan berbentuk seperti sudut. Itu. Jadi kalau kita di simpang ada parkir berbentuk sudut, itu udah salah. Lihat kondisi jalan. Kalau lebarnya 3,5 meter, 3,5 apakah berbentuk sudut? No, harus berbentuk paralel. Kalau dia bentuk paralel, berapa sih jaraknya antara parkir di depan dengan yang di belakang? 50 cm. Kalau dia berbentuk sudut seperti begini, ini ada
Tahu di sini ada parkir, begini sudut begini. Ini yang besar. Harusnya ini jauh dari sini, di luar sini, berbentuk paralel. Nah, jadi di sinilah sering terjadinya ada parkir. Pertama parkir, ini masalah yang salah dunia. Kedua, ini sudah jelas. Pedagang kaki lima. Hambatan satu yang terjadi. Nah, bagaimana solusinya supaya kita membuat suatu persimpangan yang baik? Ya, harusnya kita perbaiki dulu suatu tempat yang square. Nah, kemudian bagaimana kondisi Anda belajar geometrik jalan raya? Jalan raya itu ada kelandaian. Ya kan? Apa arti kelandaian? Secara umum, apa arti kelandaian? Kelandaian, gradian, apa artinya? Kalau Anda sudah masuk perkelasan jalan atau geometrik jalan raya, apa artinya gradian? Permukaan. Permukaan itu datarnya. Sama dengan gradian berapa persen? Banyak yang permukaan itu kadang seperti pulau, seperti gimana. Ini ada yang ini tidak teratur. Inilah yang harus Anda ketahui di dalam hal ini. Kemudian ini sudah agak sedikit menyambung, yaitu waktu hijau. Ya, waktu hijau udah jelas ya. Kemudian waktu hijau, nah jangan kalau dia waktu hijau silahkan Anda lewat. Waktu kuning silahkan boleh stop untuk berhenti. Kemudian waktu merah jangan melewati. Di sinilah kadang-kadang kita ingin mau cepat mengemudi, waktu merah hantam tuh, waktu kuning dihantam. Gak tahu di depan hampir kena sepeda motor. Ini dah. Kalau ingin mau cepat-cepat, mau ke kampus, mau mengejar, karena ada mau masuk cepat, akhirnya udah kuning, memaksakan diri. Ini yang tidak baik sekali. Pergunakanlah otak dengan baik, pergunakanlah pemikiran dengan baik kalau kita ingin mau selamat. Salamun kaulam min rabbir. Selamatkan saya pergi dan selamat pula saya kembali ke rumah. Ini yang harus Anda ketinggalkan. Kemudian di dalam hal ini ya banyak waktu yang efektif. Nanti akan saya kaji untuk menghitung. Insya Allah minggu depannya nanti akan diadakan perhitungan. Kemudian ada waktu cycle time, waktu hilang. Cycle, lampu lalu lintas itu ada. Nanti di depan kita akan mulai menghitungnya bagaimana dalam suatu kondisi persimpangan di sebelah barat dengan jumlah waktu hijau sekian, waktu apa sekian, jumlah waktu sekian. Cari waktu yang begini. Insya Allah minggu depan saya kasih aja kepada semua. Ini yang harus Anda lakukan. Kemudian di dalam itu Anda bisa buka bukunya nanti. Ya, 2 kali masuk ya sana. Kemudian di dalam hal Anda melakukan ini, ya nanti Anda waktu hilang, cycle time, nanti Anda hubungkan waktu tunggu dengan waktu cycle waktu hilang. Waktu tunggu itu antara waktu merah mau ke hijau. Itu waktu tunggu. Kita tunggu berapa detik dari merah ke hijau. Nah, ini waktu tunggu. Kemudian dari waktu tunggu nanti akan kelihatan cycle time-nya, yaitu arus lalu lintas. Arus lalu lintas yang membelok bagaimana? Akan terjadi suatu grafik hubungan antara waktu tunggu dengan waktu cycle time. Waktu hilang. Ya. Kemudian ya kita
di dalam hal untuk menghitung daripada persimpangan bersinyal atau traffic light, yang perlu kita perhatikan di persimpangan itu adalah pertama, kondisi geometrik di lingkungan. Kondisi geometrik di lingkungan itu apakah bentuknya bagaimana, nanti kita bisa ukur. Kalau kita malu mengukur pada siang hari, ya sudah jelas. Kita mengukur ke lapangan itu kalau mengadakan penelitian tidak mungkin pada waktu siang. Pada waktu sore tidak mungkin, tentu pada waktu malam. Kita ukur kondisi geometriknya. Kita ukur berapa lebar jalannya, kemudian kita ukur lagi bagaimana garis hentinya. Garis henti itu waktu kita mau ke pusat zebra cross, mau menuju ke penyeberangan kaki. Inilah yang harus kita. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi sudah kondisi geometrik, ya. Kemudian terus Iqbal, dia perlu volume lalu lintas. Ya Iqbal, volume lalu lintas. Volume lalu lintas itu berbeda. Ada sepeda motor, ada mobil pribadi. Sepeda motor dan pribadi berbeda. Sepeda motor udah jelas kalau dia dua. Mobil pribadi itu mobil ringan. Ada kendaraan berat. Nah ini ada truk. Pak, pejalan kaki bagaimana? Pejalan kaki itu boleh dihitung, boleh tidak. Tapi sekarang pejalan kaki tidak ada lagi, sudah mulai. Pejalan kaki itu khusus untuk menghitung pejalan kaki di trotoar. Tapi kalau untuk persimpangan tidak usah dipakai. Nanti di situlah kita harus lihat dengan pejalan kaki tadi. Kemudian nanti sudah ada pejalan kaki, sudah adanya kondisi jalan, ya kita nanti ada PLT. Artinya LT arus lalu lintas yang belok ke kiri, RT yang belok ke kanan, dibagi total SMP. Anda tinggal masuk, ada program tinggal masukkan saja. Ya. Kemudian di sini Anda akan bisa lihat bagaimana konversinya. Tadi sudah saya katakan, ada yang terlindung, ada yang terlawat. Nah, inilah tinggal Anda masukin. Kalau dia terlindung, satu kendaraan dia tidak kelihatan. Antara ini dan ini tidak kelihatan. Jadi yang ini yang kelihatan. Kalau dia terlawat, ini yang terlawat ini. Inilah yang harus Anda ketahui nanti di dalam survei di lapangan. Bagaimana sinyal? Apa arti sinyal? Sinyal itu artinya suatu lampu untuk mengevaluasi titik kontrol lampu yang ada di persimpangan. Ini ada 4. Ya, keempatnya bagaimana sinyal tadi? Merah ke hijau, hijau ke kuning. Tiba di sini, oke. Di sini kita anggap ke sini bagian timur. Ini timur, ini utara, ini barat, ini selatan. Ini sinyal inilah. Ini sinyal ke sini, ini sinyal ke sini, ini sinyal ke sini. Nah, ini begitu. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Inilah menentukan titik ini. Itulah namanya sinyal. Bah, kalau kita menjadikan masa simpang ini, mengkaji simpang ini paling lama, ya. Tuh yang harus kita ketahui, ya. Jadi dengan ada sinyal tadi, ya itulah kita lawankan dengan suatu fase. Fase. Itu bagian selatan, bagian utara, bagian timur. Tuh lihat kan? Mau menjaga sesuatu. Kalau ada hayatin, begitulah ilmu lalu lintas.
Ya. Kemudian di dalam hal tadi persinyalan, ya yang kita bahkan sudah ada waktu hilang. Nah, waktu hilang tak perlu kita sebut. Waktu hilangnya tadi. Waktu hilang itu nanti ya kita akan melihat. Kita di dalam waktu hilang, ya tadi sudah saya katakan kita harus periksa kondisi yang ada, geometrik yang ada di lingkungan tadi. Gimana geometrik persimpangan tadi? Kalau dia kecil, kita ukur berapa sih lebar jalannya, berapa sih waktu hijaunya. Itu sudah ada ketentuan, bukan direkayasa. Ketentuan daripada MKJI. Kalau dia kecil, berarti dengan lebar jalannya 6 atau 9 meter, 4 detik. Kalau pasirnya 4 detik. Kalau lewat bagaimana Pak? Sudah ada batas. Itulah ketentuan, sudah ada batas. Sudah ada batas ketentuan yang berlaku. Nah, rumusnya sudah ada, tinggal kita akan memasuki kembali. Nah, kemudian ada salah satu yang kita mungkin Ananda pernah melihat ACCT. Hati-hati ya, kalau ada ACCT itu banyak titik komplek ya. Anda bisa buka di Google cari ACCT Pekanbaru. Jam berapa waktu macet di Jalan Sudirman kelihatan. Kemudian ACCT harus diperhatikan lagi. Kalau kita salah, kita nanti dapat surat hilang. Ya, dapat surat hilang bahwa BM mobil Vios BM 1054 QQ kepunyaan Pak Abdul Kudus ada kesalahan besar. Kita dah tahu dia itu mohon kiranya membayar uang tilang. Kesalahan Bapak satu, kita tidak pakai safety belt. SCTP tadi. Itu hati-hati. Itu pakai elektronik sekarang. Makanya elektronik itu Bapak Anda harus lihat hati-hati. Kalau Anda pakai handsfree, kemudian Anda tidak pakai helm, dia akan kelihatan. Akan kelihatan tuh, terutama ada di Jalan Sudirman sudah ada satu, Jalan 8 Raya satu. Teman saya kena kemarin, mohon kiranya membayar uang sekian karena Bapak tidak memakai helm, kena kawan saya. Bayar di bank BRI. Mau tidak mau kita bayar. Nanti kalau sudah bayar nanti terima kasih Bapak telah mengikuti peraturan lalu lintas. Kalau pakai itu setelah razia pakai itu. Itulah hasil CCTV-nya itu sekarang. Hati-hati ya. Kalau ada CCTV. Kalau CCTV itu salah satu alat untuk mengontrol tanda-tanda pertama kejahatan. Betul tak? Betul tak? Salah satu tanda-tanda untuk mengontrol pertama untuk kejahatan. Betul tak? Ya, itu salah satu. Yang kedua, salah satu mengontrol tanda-tanda kita membuat kesalahan. Kalau dia membuat kesalahan tadi yang saya katakan kejahatan, orang maling, kita pasang CCTV di rumah, kita hidup kan, kita tahu dia masuk, kita hidup, wah ada maling masuk. Itu CCTV-nya. Itu sekarang itu makanya CCTV itu perlu setiap rumah. Harganya tidak mahal. Ada maling di tetangga pakai CCTV, pas jam 3, wah ada orang maling masuk sepeda motor. Akhirnya direkam, dibawa ke polsek, ketemulah orangnya. Ondanya dapat, orangnya ditangkap. Itulah SCTV itu gunanya. Jadi apa yang kita